Engkau Tuhan kami ada bukan kebetulan Tuhan. Ada rencana yang Engkau tetapkan buat setiap kami Tuhan. Dan untuk mencapai tujuan akhir itu Tuhan, Engkau sudah memperlengkapi setiap kami Tuhan. Mungkin terkadang kami tidak sadar Tuhan seberapa luar biasanya talenta yang Tuhan taruhkan. Mungkin kadang kami tidak berani Tuhan untuk mengeksplor lebih lanjut Tuhan kekuatan yang Tuhan taruhkan. Tapi hari ini kami katakan, kami mau menggenapi Tuhan firman-Mu. Kami mau menggenapi janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar Engkau boleh bekerja Tuhan dalam kami. Memaksimalkan setiap potensi yang kami miliki Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kita mau nyatakan dari awal, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini doa setiap kami Tuhan. Hidup kami mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Menjadi kesaksian, menjadi bukti bahwa Tuhan kami besar. Bahwa Tuhan kami hidup. Bahwa Tuhan kami berkuasa dan nyata. Kami tahu Tuhan, ada satu panggilan Tuhan buat hidup kami. Bukan hanya untuk menjadi setengah-setengah. Bukan hanya untuk menjadi biasa-biasa saja Tuhan. Tapi ada satu panggilan yang besar. Dan kami mau katakan, kami mau mengejarnya Tuhan. Kami mau mengupayakannya. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan, mengembangkan setiap potensi kami. Biar Engkau dimuliakan, biar Engkau dibesarkan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku.
kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan, Kau besar Tuhan. Dan biar setiap kami yang menjadi bukti, biar dunia menyaksikan bahwa Tuhan kami besar, karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, kami siap Tuhan hari ini. Kami mau diajar, kami mau belajar, kami mau mendengar Tuhan. Mendengar dan kami mau dibangkitkan iman kami. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran yang dibagikan, lewat segala hal Tuhan yang disampaikan, kami mau dibangun, dibentuk Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk menggenapi panggilan yang Tuhan sediakan buat kami. Kami siap Tuhan, berkati juga Ibu Christine Tuhan yang akan membagikannya Tuhan. Kami percaya ada urapan Tuhan, ada perkataan yang dari Tuhan, ada hikmat yang dari Tuhan. Bahkan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini Tuhan Kau pakai untuk memperlengkapi beliau Tuhan, menyampaikan satu kebenaran yang luar biasa. Ketika selesai dari OCM ini kami tidak menjadi biasa-biasa, tapi ada satu api yang baru, ada satu semangat yang baru untuk kami mengerjakan hidup kami Tuhan sampai kami memenuhi potensi kami yang optimal Tuhan. Terima kasih Bapak, beracara Tuhan dari awal sampai akhir. Kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, OCM Partners ini berbeda dari sebelumnya gitu ya. Di tempat ini sudah ada narasumber kita yang luar biasa. Nanti ketika beliau ada di sini mungkin boleh open cam menyapa gitu ya, memberikan aplausnya juga bisa. Kita mau sambut, di sini sudah hadir Ibu Christine Manopo, Business Management and Human Capital Strategist yang sudah hadir di sini bersama kita. Kita mau sambut Ibu Christine, waktu dan tempat dipersilahkan. Yuk kita mau sapa, sambut Bu Christine, OCM Partners. Ya, terima kasih luar biasa hari ini. Ya, ini kayaknya setelah periode dari 2019 ini adalah yang pertama kali saya muncul lagi untuk sharing. Dan terima kasih buat OCM ya untuk memberikan saya kesempatan. Nah, sebelum kita bicara mengenai judulnya apa tadi? Live the fullest ya, live the fullest. Ini kalau dibawain mengenai materi ini kayaknya buat saya tuh luar biasa gitu. Bebannya luar biasa soalnya. Oke. Nah, mungkin diminta panitia bisa bantu saya. Kemarin saya kirimkan materi PowerPoint, apakah sudah terima? Oke, ya. Oke, kalau gitu saya langsung aja ya. Kebetulan waktu kemarin saya sempat kirim materi presentasinya dan saya mau ajak teman-teman di sini untuk kita fokus ya. Apa sih live the fullest ini? Ya. Nah, saya mau minta tolong mungkin dicatat nanti saya langsung aja. Mungkin rekan-rekan juga siapkan juga ya, buka Bible-nya, bisa lewat handphone atau lewat Bible ya, hardcover-nya. Di situ coba mari kita sama-sama baca Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Oke, Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Oke, saya akan bacakan di sini atau mungkin ada yang bisa bantu saya bacakan, teman-teman. Oke, saya bacakan saja. Oke, saya bacakan Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan yuk mari sama-sama kita katakan terakhir adalah, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Ya, saya ulang lagi yang terakhir. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, kita catat di sini teman-teman, nanti silahkan diingatkan kembali yang terakhir. Kemudian mari kita buka yang kedua ya. Yohanes 10 ayat 10. Oke, saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan buka di sini. Saya akan bacakan.
Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan katakan bahwa aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. Ya, mari kita sama-sama ingat ya yang terakhir. Aku datang supaya mereka, supaya saya dan rekan-rekan, ya, saya dan Anda memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. Oke. Nah, kedua ayat ini kalau saya berbicara mengenai diri saya sendiri gitu ya. Apa yang dialami, apa yang dirasakan, ini sangat menguatkan. Mari kita lihat kembali di Mazmur 119 tadi. Ya, bahwa aku bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Siapa yang yakin, siapa yang percaya bahwa rekan-rekan ini adalah orang yang unik dan luar biasa? Siapa yang yakin? Oke, bisa kasih raise hand ya di masing-masing accountnya. Siapa yang yakin kalau saya ini unik dan luar biasa? Oke, ada 1, terus siapa lagi? Oke, di sini ada rekan saya, ada. Terus kemudian 2, 3, 4, oke banyak ya. Saya mau bilang rekan-rekan gini, mohon maaf, Anda bukan orang yang unik. Oke? Ya, Anda bukan orang yang unik, Anda orang yang biasa. Biasa semuanya. Makanya kita bisa digolongkan kalau berbicara manajemen, berbicara psikologi, ada tipe kepribadian, setiap orang digolongkan sesuai dengan tipe kepribadian. Kenapa? Karena semuanya biasa. Tapi teman-teman punya Tuhan yang luar biasa untuk jadi orang yang luar biasa. Nah, ini yang sering kali salah kaprah. Ya. Pernah dengar FOMO? Pernah? FOMO is fear out missing out. Takut banget kalau nggak eksis. Itu kelihatan banget kalau di media sosial. Nah, kenapa? Karena pengen kelihatan unik, pengen kelihatan keren. Saya mau bawa dalam hal ini adalah di sini. Satu hal bahwa setiap orang, saya dan rekan-rekan ya, diciptakan punya satu alasan. Meskipun nggak unik. Ya, meskipun Anda bukan orang yang luar biasa ya Kak, yang memang selebgram, yang tampil di mana-mana, pemimpin gitu ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa setiap kita, saya dan rekan-rekan, ketika diciptakan sesungguhnya Tuhan punya satu rencana. Atau kalau di luar sana bilang setiap orang di universe itu mengarahkan kita untuk mencapai satu maksud. Tapi mari kita fokus di sini. Bahwa setiap orang diciptakan Tuhan untuk melakukan sebuah pekerjaan besar. Yaitu apa? The last mandate. Ya. Untuk apa? Untuk apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ya. Setiap orang dipanggil untuk ke sana. Dan ketika kita diciptakan, bahkan waktu itu mungkin kalau dibilang belum dipikirin sama orang tua kita, ya, belum ada di rahimnya mama gitu ya. Sebenarnya setiap kita sudah punya satu alasan kenapa kita diciptakan hari ini. Oke. Dan Tuhan memanggil kita. The last mandate-nya adalah, ayo semuanya, jadikan semua bangsa muridku. Tapi dalam hal ini saya tidak berbicara ganti semua orang religinya jadi Kristen, tidak. Tapi jadikan mereka mengenal saya. Jadikan mereka mengenal saya lewat siapa? Lewat teman-teman. Lewat Kristen. Ya, lewat siapapun yang ada di sini. Kalau ngomong soal live the fullest life, ya. Mungkin saya akan sharing satu hal. Saya punya satu misi kehidupan. Misi kehidupan yang memang saya temukan mungkin dan itu terus bertransformasi sejak mungkin 25 tahun yang lalu gitu ya. Bahwa kalau ngomongin misi, Tuhan apa sih panggilan saya gitu ya? Apa sih panggilan saya? Orang suka bilang, oh iya jadi
wirausaha, jadi dokter, insinyur dan sebagainya. Sama saya juga. Tujuan saya dulu sebelum benar-benar tahu panggilan saya adalah Tuhan, saya mau jadi orang kaya, saya mau menempati posisi tinggi sebelum 30 tahun dan seterusnya. Sebelum saya tahu benar-benar apa sih sebenarnya kalau kita bicara the fullest life adalah memahami misi kehidupan kita. Ya. Misi kehidupannya dari mana? Kembali, nggak usah cari-cari kemana-mana. Back to the Bible, karena jawabannya ada di situ. Dan saya mendapati berdasarkan pengalaman hidup saya mendapati satu misi kehidupan saya adalah to be a candle to light the world by helping people to find their true self, nourishing the potential and a solution maker for their problems and fears. Kapan saya dapetin ini? Nah, saya ada satu ini saya akan setel dulu ini ya, pasangkan dulu musiknya lagunya, mungkin nanti rekan-rekan bisa dengerin. Oke, there is light. Yes, ini. Silahkan. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle and run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Hey now, hey now, hey now, hey now. 'Cause we are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, deceived and poor, and hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle and go light your world. Iya. Oke, so be a candle.
Itu adalah salah satu, jadi saya menemukan benar-benar clear my life mission itu mungkin sekitar tahun 2009. Selama perjalanan sebelumnya ya 25 tahun. Satu pertanyaan yang saya selalu ketika saya menjalankan kegiatan aktivitas saya sebagai profesional menempati posisi manajemen di 1-2 perusahaan yang waktu itu saya ingat banget saya pegang sekitar 2 atau 3 perusahaan ya yang memang harus dibenahi. Dan saya bilang gini, Tuhan kenapa ya kalau aku tuh ditempatkan di sebuah perusahaan itu selalu perusahaannya perusahaan-perusahaan yang bermasalah. Enggak cuman ngomongin manajemennya bermasalah, orang-orangnya bermasalah atau bahkan kondisi keuangannya yang bermasalah. Terus saya bilang, Tuhan saya tuh capek sebenarnya kalau ngomongin profesi gitu ya udah ada di posisi yang lumayan tinggi, gaji juga cukup gitu ya. Tapi apalagi yang saya cari? Pertanyaannya itu. Saya nggak mau dong gini-gini aja, masa nanti Christine pas meninggal dikenalnya sebagai, oh iya dia berprofesi di X dan seterusnya. Misi kehidupan bicara bukan title Anda saat ini, bukan karir kita, bukan pekerjaan kita, bukan status kita, bukan power kekuasaan, bukan itu. Atau berapa banyak followers yang Anda miliki. Tapi misi kehidupan berbicara bagaimana saya bisa menghidupi panggilan Allah sehingga kemudian kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kita. Itu yang penting. Dan saya yakin bahwa rekan-rekan punya satu alasan kenapa hari ini ada di sini, kenapa dilahirkan di Indonesia ini. Setiap orang punya alasan. Dan ketika saya berpikir, oh kenapa ya dalam kehidupan sekian puluh tahun saya selalu aja dihadapi sama masalah yang luar biasa. Jadi kalau rekan-rekan saat ini misalnya, kok saya dihadapi masalahnya aneh-aneh gitu ya, luar biasa. Entah secara kehidupan pribadi atau dihadapi oleh teman-teman gitu ya. Percaya bahwa itu Tuhan sedang persiapkan. Ya, Tuhan sedang persiapkan kita. Dan saya ingat banget satu hal dulu. Zaman saya SMA, saya mungkin kalau dengan teman-teman saya, tim saya suka cerita. Zaman saya SMA itu saya punya nilai ulangan bahasa Indonesia saya. Bahasa Indonesia adalah bahasa kita sendiri, betul ya? Tapi nilai ulangan saya 3 dong. Bodoh banget ya Kak? Iya gak sih? Tapi di situ adalah satu perjalanan saya di awal. Saya dipanggil guru bahasa Indonesia saya, Christine kamu gak ada yang salah. Tapi kamu tidak memperhatikan titik koma. Sebuah kesalahan yang sangat bodoh saat itu. Tapi akhirnya di situ adalah awal saya mendapatkan satu mentoring. Bagaimana bercerita. Bagaimana menyampaikan pesan lewat apa? Lewat tulisan. Jadi kalau berbicara misi kehidupan, kalau kita tilik ke belakang, sesungguhnya setiap kita udah dipersiapkan. Cuman kadangkala atau bahkan sering kita tuh gak pengen sadar. Nggak pengen keluar dari zona kita sekarang. Kenapa? Karena sakit rasanya. Ya. Dan itu yang saya rasakan. Ketika saya mendapati ini, my life mission is to be a candle to light the world ya, by helping people to find their true self, nourishing the potential and a solution maker. Itu kayaknya pokoknya manusia-manusia yang dihadapin oleh saya tuh kayaknya semuanya bermasalah. Tapi malah itu yang bikin saya wow hidup. Saya merasa it's just like kita jadi candle gitu ya di tengah-tengah gelap. Kalau lampu ini pas kebetulan terang gitu ya. Kalau pas gelap banget terus Anda adalah satu lilin kecil aja. Semuanya kelihatan begitu terang. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak perlu deh jadi matahari, saya gak perlu jadi bulan. Cukup candle yang kecil aja. Jadi kaki-kaki kecilmu ini supaya saya bisa bilang saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin rekan-rekan ketika diciptakan ya, dan saat ini bisa bekerja atau misalnya berwirausaha atau apapun profesi yang rekan-rekan pilih saat ini, yakini bahwa nggak ada yang salah. Cuma miliki sikap mental yang benar. Bahwa ketika saya melakukan pekerjaan tujuannya nggak ngomongin soal keuangan. Gitu ya. Kenapa? Keuangan akan datang. Itu adalah benefit atas hasil kerja keras kita. Atas dedikasi kita. Tapi mari kita punya satu tujuan yang benar dulu.
Itu ngomongin live the fullest ya. Nah, oke. Bagaimana saya menghidupi kehidupan yang tadi, misi kehidupan tadi. Saya ingat banget ya kita semua dihadapi gitu ya, pandemi COVID. Setiap orang stres, betul ya? Setiap orang stres. Setiap orang, bahkan ada beberapa teman saya yang mohon maaf bunuh diri. Kenapa? Karena kelilit hutang. Dan kemudian mereka nggak tahu, nggak punya jawaban. Ini yang saya alami. Saya juga stres. Ya, usaha yang tadinya tutup misalnya ya, beberapa usaha F&B tutup dan sebagainya. Tapi saya punya satu yang menguatkan saya, yaitu misi kehidupan saya. Dan saya ingat banget ketika saya berjalan sebelum COVID ya, sebelum COVID itu datang, saya dapat satu ketika saya berdoa gini, Christine persiapkan segala sesuatunya. Dan saya nggak ngerti tuh, itu apa tuh. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ternyata ketika kita menjalani satu misi kehidupan kita, Tuhan persiapkan kita. Bahkan ketika kondisi yang paling jelek pun. Saya terakhir di 2016 itu, saya pegang ada satu company, diajak sama salah satu partner saya. Dan kalau ngomongin ekonomi, financial itu enggak banget deh, ya, negatif malahan. Tapi saya saya lihat ada satu misi yang dimiliki perusahaan ini yang selaras dengan misi kehidupan saya. Terus saya bilang, mari kita sama-sama, kita lakukan yang baik, yang benar, tujuannya apa? Bukan kepada finansialnya. Kenapa? Kalau financial, kita kejar financial, status, posisi, Anda akan exhausted. Anda akan capek, akan stressful. Kenapa? Karena yang dikejar adalah sesuatu yang material. Nanti pengennya lebih lagi dan seterusnya. Saya katakan waktu itu, oke, mari kita fokus kepada tujuannya. Tujuannya apa sih company ini? Oh, untuk jadi membuat yang lain jadi lebih baik. Kita kasih satu jawaban solusi. Dan Tuhan saat itu melakukan hal yang luar biasa. Saat itu dalam 2 tahun kami bisa, kalau ngomongin finansial dari nol, dari minus, kami bisa meningkatkan sampai dengan 3.000%. Tapi di akhir 2019 saya ingat saat itu Tuhan bilang persiapkan segala sesuatunya. Saya nggak ngerti tuh, saya pikir saya mesti menumbuhkan diri gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi adalah COVID. Ini jawaban atas doa saya teman-teman. Kenapa? Selama sekian tahun saya nggak pernah cuti. Jadi COVID membuat saya jadi cuti, fokus kembali kepada Sang Ilahi gitu, kepada Tuhan Yesus. Jadi yang tadi 3.000% itu, dan itu cukup menutupi untuk selama 2 tahun pandemi. Saya percaya bahwa setiap kita dipelihara. Saya percaya apapun deh yang teman-teman lakukan, atau kondisi apapun yang dihadapi saat ini, setiap kita dipelihara. Dan ketika masa pandemi, ketika krisis itu terjadi, muncul buku ini gitu ya, Live the Fullest, judulnya adalah Dan. Saya ingat banget, ini saat saya mengalami krisis gitu ya, stres, bingung mau ngapain karena saat itu kan kita semua PPKM gitu ya, nggak boleh kemana-mana, dan muncul buku ini. Dan saya tulis buku ini mungkin sampai dengan editing sekitar 1 bulan. Judulnya Done. It's done. Gitu. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai apa? Ngomongin apa sih? Ngomongin bagaimana kita bisa punya hidup yang berkepenuhan. Enggak stres dengan segala tuntutan, apalagi makin sekarang ya, saya perhatikan 25 tahun yang lalu dibandingkan sekarang anak-anak gitu ya. Dituntutnya luar biasa. Yang tadi akhirnya muncul FOMO tadi. Pokoknya kayaknya stres banget, fear banget. Punya ketakutan kalau nggak dianggap. Padahal kalau nggak dianggap nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau pengusaha bilang, lebih baik nggak dianggap soalnya nggak dikejar-kejar orang pajak. Oke. Tapi ini mari di sini. Jadi pada saat itu saya kemudian mengeluarkan satu buku. Judulnya Dan. Tujuannya sebenarnya saat itu adalah Tuhan, saya belajar sekian puluh tahun, belajar tentang kehidupan, belajar bagaimana Tuhan membentuk saya. Bagaimana Tuhan mempersiapkan saya ketika saya kemudian tahu misi kehidupan saya waktu itu 2009. Terus saya bilang, Tuhan pakai saya Tuhan.
Pakai saya untuk jadi lilin-lilin kecilmu. Ketemu dengan orang-orang yang memang Tuhan ingin pakai saya. Jadi dalam 2009 sampai dengan hari ini saya dipertemukan oleh orang-orang yang notabene adalah gambaran diri saya sebenarnya. Yang notabene gampang menyerah. Yang notabene nggak punya gambar diri yang positif. Saya gini-gini nih ternyata saya punya gambar diri negatif sebenarnya. Dulu gitu ya. Saya nggak tahu ternyata tuh Tuhan tuh ciptakan saya luar biasa. Luar biasa segambar serupa dengannya. Ya. Dan ketika 2009 itu saya jalani, saya bilang Tuhan pakai saya. Saya nggak pernah nyangka tiba-tiba saya diundang ke luar negeri gitu ya, dapetin scholarship untuk belajar soal leadership, belajar soal komunikasi, belajar soal bagaimana membantu klien untuk keluar dari masalah bisnisnya. Dan semuanya mendekat kepada misi kehidupan yang Tuhan berikan. Dan sampai hari ini saya juga gak pernah berpikir, cuman waktu itu saya melihat saya one day akan ada di depan berbicara. Dan itu terwujud di tahun 2019. Saya diundang ke salah satu negara untuk bicara sama salah satu Perdana Menteri di Eropa Timur. Saya bicara, ngomongin soal apa? Soal leadership. Siapa yang datang itu semua pemimpin-pemimpin, usianya udah 50 tahun ke atas, 60 tahun mungkin. Tapi di situ Tuhan bawa saya ke satu level yang lebih tinggi lagi, level lebih tinggi lagi. Untuk apa? Untuk menghidupi yang tadi, misi kehidupannya. Meskipun di dalam perjalanannya, ketika kita menjalani satu misi kehidupan, tentu saja ada tantangan. Anda bukan anak-anak gampang, saya bukan anak-anak gampang. Jadi setiap orang dipersiapkan. Ya. Dan ketika Anda saat ini menghadapi masalah, saya menghadapi masalah, anggap itu adalah sebuah perjalanan untuk naik kelas, untuk menuju satu kehidupan yang optimal. Dan itu saya alami ketika kemarin pandemi, maka keluarkan satu buku, judulnya Dan, nanti teman-teman bisa akses juga. Ya nanti saya akan buka. Terus kemudian saya bikin online learning gitu ya, yang berhubungan dengan leadership, berhubungan dengan self-optimum leadership dan sebagainya. Terus sampai mikirin, oh ternyata gara-gara pandemi ini banyak orang yang PHK, betul? Banyak yang PHK. Terus banyak orang yang kehilangan. Terutama apa? Gaya hidup. Ya, mereka gak punya duit. Muncul akhirnya satu board game, sama saya sedang membuat satu platform untuk mempersiapkan pensiun yang sejahtera. We save our people. Itu tujuannya. Jadi kemudian keluarlah board game, keluarlah financial planning, semuanya macam-macam. Dan puji Tuhan yang di sini yang saya tidak pernah sangka, ya iseng-iseng saya mengeluarkan perjalanan saya, pemikiran saya, buku dan ini dalam waktu sekitar 3 bulan itu mungkin habis 2000 eksemplar. Dan itu self-publishing. Artinya apa? Artinya Tuhan bisa pakai kita dengan segala macam cara. Dan gimana supaya kita bisa hidup berkepenuhan adalah terakhir ya. Untuk menghidupi sebuah kehidupan yang berkepenuhan, saya bikin istilahnya adalah done. What is done? Apa sih? Pertama, you must define your life mission. Calling kita apa sih sesungguhnya? Ya. Calling kita apa sih? Panggilan kita apa sih? Nggak usah susah-susah carinya. Coba deh, lihat ke belakang apa yang sudah saya alami dan lihat Tuhan mau bekerja saya di depan tuh seperti apa. Nggak usah muluk-muluk ingin jadi orang lain. Itu yang saya lakukan, define. Definisikan misi kehidupan saya seperti apa. Saya one day kalau saya selalu bilang sama diri saya, one day kalau besok misalnya saya meninggal, saya mau dikenalnya sebagai apa? Itu aja gampang. Ya. Setelah kita define, maka harus punya goals. Banyak sekali nih teman-teman nih, kita udah definisikan, wow mimpi besar-besar tapi no actions. Itu yang jadi gagal. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau hidup kamu saat ini merana. Ya, karena apa? Kita nggak konsisten. Menghidupi kehidupan, membangun sebuah kehidupan yang berkepenuhan adalah hiduplah dengan disiplin konsisten. Jalani, lakukan tindakan. Jangan cuma lakukan tindakan di 2 bulan pertama. Ya,
Tapi terus menerus sampai itu kemudian berhasil dan menghasilkan buah. Dan buah itu harus bermultiplikasi. Lalu kemudian nurture, N adalah nurturing. Jangan puas dengan potensi yang sekarang dimiliki. Ya, wah saya jago komunikasi, saya nggak suka tuh yang namanya angka-angka. Jangan-jangan karena kita nggak pernah terjun di dalamnya. Jangan-jangan Anda nggak pernah mencari sebenarnya potensi saya yang tersembunyi itu apa. Kenapa? Karena nggak mau keluar dari zona nyaman. Nurturing adalah terus menerus atau istilah kalau di manajemen adalah punya agility leadership. Ya, agile. Belajar. Lakukan pertumbuhan, tantang diri kita untuk jadi lebih maksimal. Kalau udah nurture, kita tumbuhkan, terus jangan puas cuma buat diri saya. Tapi juga share ke orang lain. Mentoring orang lain, supaya apa? Supaya skill kita meningkat, kompetensi kita meningkat dan bertambah. Dan yang terakhir adalah excel. Do it excellent. Ya, bukan perfect, no. Nggak perlu jadi perfect. Karena nggak ada yang perfect di dunia ini. Pasti ada improvement. Tapi lakukan dengan setia, selesaikan apa yang kita sudah mulai. Itu yang penting. Ya, jadi 4 hal ini yang bisa rekan-rekan lakukan untuk membangun sebuah hidup yang berkepenuhan. Dan di dalam aktivitas ini tentunya jangan pernah lupakan Tuhan dan merasa bangga, oh saya sudah berhasil dengan diri Anda sendiri. Dan juga lihatlah orang lain yang membentuk Anda. Orang lain yang mendukung Anda dan orang lain yang tidak mendukung Anda. Orang lain yang merayakan kesuksesan Anda dan orang lain yang sangat tidak menghargai apa yang sudah Anda lakukan hari ini. Kenapa? Karena mereka membentuk Anda untuk menjadi lebih kuat. Oke. Dan yang terakhir adalah, sebelum saya menutup, untuk membangun sebuah kehidupan yang penuh, pertanyaannya adalah, apa sih sesungguhnya pilihan saya? Saya mengikuti panggilan ilahi, atau ya sudah, saya jalanin aja. Wah, hari ini khotbahnya luar biasa. Terus besok lupa. Atau jangan nggak usah gitu, nanti jam 1 udah lupa. Tapi mari kita ambil satu sikap yang benar, respon yang benar. Seperti bagaimana Anda memang hari ini diciptakan. Setiap orang punya alasan untuk melakukan yang besar, tapi setiap orang juga punya pilihan. Dan pilihan itu adalah Anda sendiri. Ya. Mari kita berdoa hari ini. Saya mau mengajak rekan-rekan berdoa dan Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan yang luar biasa. Dan saya sebagai pribadimu, sebagai ciptaanmu yang tidak sempurna ini, kami yang tidak sempurna ini, ajar kami Tuhan. Saat ini, untuk mengerti panggilan kami dimanapun kami berada. Jadikan kami alatmu, jadikan kami pribadi yang optimal yang bisa memenuhi panggilanmu di dunia ini. Membawa namamu, memuliakan namamu atas apa yang kami kerjakan. Dan kami bertanggung jawab atas peran kami, bertanggung jawab atas iman kami. Dan ajar kami untuk melakukan lebih dan lebih baik lagi. Second mile, melakukan lebih dari yang diminta, optimal. Dan juga membuka hati kemana kami harus berjalan Tuhan. Kemana kami harus mengikuti panggilan-Mu. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang saat ini mengikuti persekutuan hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kehidupan mereka. Berikan jawaban, berikan kekuatan buat mereka yang saat ini lemah dan tidak berdaya. Buat mereka yang ingin menyerah, biar mereka Tuhan merasakan kehadiran Tuhan di sini. Juga aku berdoa Tuhan buat persekutuan ini biar semakin bertumbuh, semakin bermultiplikasi dan bisa memberkati banyak umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Shalom OCM Partners. Terberkati dengan kesaksian luar biasa hari ini dari Ibu Christine Manopo.
Saya beri waktu untuk teman-teman boleh open mic. Kalau mau say thank you, di chat juga bisa say thank you untuk kesaksian yang luar biasa dari Ibu Christine hari ini. Oke, kami dari Panitia OCM mengucapkan terima kasih Ibu Christine Manopo untuk sharingnya. Terima kasih sekali lagi, sangat memberkati. Dan terima kasih juga untuk OCM Partners ya yang sudah hadir di acara hari ini. Ada beberapa poin ya yang luar biasa dari sharing hari ini, tapi yang paling saya melekat gitu ya di saya adalah yang disampaikan untuk kita menemukan dulu panggilan dari Tuhan itu apa gitu ya. Jangan muluk-muluk menjadi orang lain, tapi temukan panggilan kita, dan ketika kita sudah mendapatkannya, hidupilah dengan disiplin dan konsisten sampai kita berhasil dan menghasilkan buah. Seperti itu, luar biasa sekali ya rekan-rekan OCM Partners. Nah selanjutnya kita ada kesempatan, saya akan berikan waktu untuk OCM Partners yang mau memberikan offering sebagai bentuk ucapan syukur dan juga untuk mendukung pelayanan OCM. Di layar sudah ada QR code dan nanti di chat juga akan diberikan nomor rekening. Ada waktu untuk OCM Partners untuk boleh memberikan offering, dipersilahkan. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin mendukung pelayanan OCM, Office Community Ministry, bisa melalui transfer ke rekening berikut ini, yaitu rekening BCA dengan nomor 5860303533 atas nama Yayasan Joshua Bangun Bangsa. Terima kasih untuk OCM Partners, untuk setiap offering yang diberikan, biar Tuhan dipermuliakan lewat persembahan dari OCM Partners. Nah selanjutnya masih ada waktu untuk OCM Partners yang mau berpartisipasi untuk kompetisi Instagram Story dengan cara capture momen OCM hari ini. Tuliskan captionnya ya yang memberkati pastinya, dan tag ke @Office Community Ministry dan @Christine Manopo. Tadi sudah di-share juga di kolom chat dengan akun @Office Community Ministry dan @Christine Manopo, dan jangan lupa di follow juga. Nanti untuk yang mendapatkan likes paling banyak akan mendapatkan voucher GoPay atau OVO senilai Rp100.000 untuk 2 orang dengan likes yang paling banyak gitu. Ini akan kita tutup di hari Minggu siang. Jadi silakan posting dan silakan kumpulkan like sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, pengumuman selanjutnya 2 minggu lagi kita akan ada lagi Office Community Ministry, dan pastikan kita membagikan juga kabar gembira ini untuk rekan-rekan kita semuanya. Oke, masih ada waktu, kita mau sapa-sapa dulu, mungkin boleh open cam karena sebentar lagi kita akan berfoto. Kita mau menyapa, di sini ada Bapak Ferry. Bapak Ferry, selamat datang di acara Office Community Ministry hari ini. Bapak Ferry, selamat bergabung. Bapak Ferry ini adalah pengusaha kelapa sawit ya, boleh hadir di sini bersama dengan kita. Terima kasih Bapak Ferry. Saya juga mau menyambut, di sini ada Ibu Lydia Deborah, selamat datang Ibu Lydia. Kemudian ada juga Kak Pita Simbolon, selamat datang. Nah di sini ada nggak ya OCM Partners yang baru pertama kali hadir? Mungkin boleh raise hand, kita mau menyambut dengan sukacita OCM Partners yang baru pertama kali bergabung dengan kita di sini. Apakah ada, atau mungkin rekan yang mengundang juga boleh menyebutkan gitu namanya ya. Oke, belum ada ya, kita mau undang rekan kita sebanyak-banyaknya. Baik OCM Partners, kita sampai di penghujung acara. Akan ada doa tutup dari Bapak Sudung. Lalu setelah itu kita akan foto bersama. Jangan live dulu ya. Udah. Oke, terima kasih teman-teman semua, OCM Partners. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita sangat diberkati ya bahwa kita bisa menjadi lilin kecil ya. Tidak usah menjadi sesuatu yang sangat besar, tetapi kita bisa menjadi lilin kecil untuk menerangi kegelapan yang sangat gelap mungkin di sekitar kita. Terima kasih juga buat Bu Christine yang sudah sharing tentang kehidupannya, tentang bagaimana dia
mengenali apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya dan melakukannya dengan maksimal. Mari teman-teman semua juga kita mau lakukan dengan maksimal ya di dalam kehidupan kita ya, untuk kita mencapai apa yang Tuhan sudah panggil kita ya. Mungkin kita pernah dipanggil waktu kecil, waktu SMA, waktu SMP, waktu mahasiswa, kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan punya rencana buat setiap kita dan kita mau genapi itu semua. Mari kita mau berdoa buat teman-teman semua atau OCM partner yang mungkin ada masalah atau apa, teman-teman juga atau OCM partner juga boleh kontak kita akan doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini untuk pelayanan, untuk persekutuan, untuk event yang sudah dilakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang terus melakukan sesuatu yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sedang memberkati semua kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dibagikan. Kami berdoa supaya berkat Tuhan sampai kepada setiap kami Tuhan. Setiap yang sedang memiliki masalah, kami berdoa supaya masalahnya boleh Tuhan memberikan kekuatan buat dia untuk dia boleh menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap bisnis, berkati setiap kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami boleh mendapatkan segala sesuatu yang daripada Tuhan dengan maksimal, dan kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, kami hidup ada satu rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat buat setiap kami Tuhan. Karena itu mari Tuhan genapi itu semua di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan melakukannya, kami mau menggenapinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari tepuk tangan ya. Kita boleh berikan applause ya, berikan applause ya buat Ibu Christine, terima kasih. Berikan reaction mungkin di Zoom-nya, terima kasih buat Bu Christine ya. Silakan Bu Christine ke depan. Kita mau berfoto bersama. Boleh open cam ya, rekan-rekan OCM Partners. Saya akan hitung. Kalau bukunya bisa beli di mana? Oh iya, langsung aja chat di IG-nya Bu Christine ya. Oke, nanti akan saya hitung ya. Oke, masih pada open cam. Mungkin ada yang dandan dulu sebentar. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bye. Sampai ketemu lagi di next week ya. Next week. Bye-bye. Terima kasih Bu Christine, terima kasih OCM Partners. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan Tuhan berkati Bu Kristi. Terima kasih Dian. Terima kasih Bang Sudung, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak DJ. Izin live. Bye-bye semua. Terima kasih Bang Betko. Terima kasih Bang Yofi. God bless. Selamat kerja kembali. God bless. Thank you Bang Junto semuanya, thank you.